Shalom kasih Kristus, apa kabarnya hari ini? Harapan saya kita semua dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Kita bangun persekutuan dengan Tuhan, agar kita dalam menjalani hidup tetap semangat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau kembali memberikan firman lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan bagi iman percaya kami, sehingga kami semakin intim bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi satu kerinduan kami, agar kami tetap melekat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 demikian firman Tuhan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kasih Kristus, saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memberikan pengumuman di mana masyarakat biasa dapat berkunjung ke Istana Negara, maka banyak masyarakat ingin berkunjung ke Istana Negara. Adapun tujuan Presiden ialah agar masyarakat dapat berkomunikasi lebih dekat dengan Presiden. Demikian dengan Tuhan dalam Yesus Kristus, di mana Yesus mengajarkan berdoa kepada Tuhan dengan memanggil Bapa, dengan tujuan agar umatnya dapat membangun hubungan dengannya secara akrab. Sesungguhnya saat Tuhan membuka hubungan seperti ini, semestinya umat Tuhan menangkap sebagai suatu kehormatan yang sangat berharga. Jika kita menganggap hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang berharga, tentunya akan meluangkan waktu untuk bersekutu dengannya. Entah itu berdoa, memuji, menyembah Tuhan, duduk diam mendengarkan suaranya, membaca dan merenungkan kebenarannya, atau melakukan semuanya secara rutin. Ini yang disebut membangun persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan dapat terwujud salah satunya melalui ibadah. Karena itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada, serta beribadahlah dengan hati yang takut akan Tuhan, bukan asal-asalan dan bukan pula karena terpaksa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Tercatat dalam Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Tercatat dalam Mazmur 100 ayat 2. Membangun persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah terlihat sesuatu yang mudah, sampai-sampai banyak umat Tuhan menyepelekan. Maka dalam beribadah kita perlu melatih diri. Dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7b mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Mengapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tercatat dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Dalam ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar suaranya melalui firman, sehingga kita bisa merasakan hadiratnya hadir di tengah-tengah kita. Hendaknya persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah ini kita lakukan dengan penuh cinta, bukan sekedar kebiasaan rutin. Daud menyukai berada di rumah Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Tercatat dalam Mazmur 84 ayat 2. Persekutuan dengan Tuhan hendaknya jangan hanya terucap di bibir saja, tapi harus dilakukan dalam tindakan nyata. Sebagaimana Yesus sangat menghargai hubungannya dengan Bapa Surgawi. Bagi Yesus tidak ada yang lebih penting daripada bersekutu dengan Bapa. Yesus menunjukkan hal tersebut dengan tidak memperdulikan celah apapun atau sepadat apapun kegiatannya. Yesus selalu meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus menjalin hubungan bukan hanya ucapan bibir belaka dan dilakukan dengan terpaksa, melainkan karena dasar hati dan keinginannya. Kasih Kristus, jangan sampai tindakan kita hanya ucapan bibir saja yang tidak dilakukan dari kesungguhan hati. Jangan sampai Tuhan tidak berkenan dengan tindakan kita seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tercatat dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan yang benar akan disertai dengan kehidupan yang terpuji. Tidak hidup dalam kegelapan, tidak kompromi dengan dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 mengatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mari kita bangun persekutuan dengan Tuhan dengan membuktikan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup taat dan tunjukkan perubahan karakter dan tingkah laku secara nyata di hidup kita sehari-hari. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami terus membangun persekutuan dengan Engkau. Sehingga ketika kami membawa diri melekat dengan Engkau Tuhan, kami terus dibaharui kehidupan kami. Di mana kebenaran firman-Mu terus memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pimpin kami supaya kami tetap memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan dan terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha Gereja Tuhan kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.